sungguh sosial yang tergabung dalam KKN dari rumah kelompok 91 UIN Sumatera Utara. Sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, let's watching this video. Ngomongin tentang COVID-19 rasanya nggak ada habisnya, apalagi ngomongin tentang dampak yang muncul dari pandemi ini. Segala sektor kehidupan kita terkena imbasnya. Dari segi sosial, salah satu dampak yang kita rasakan adalah perubahan pola komunikasi di masyarakat. Penyebaran virus yang cepat membuat kita harus saling menjaga jarak atau menerapkan social distancing minimal 1 meter dengan orang lain. Kita juga diharuskan untuk menghindari kerumunan, sehingga muncul kebijakan stay at home, di mana segala aktivitas normal kita harus dilakukan dari rumah, seperti sekolah atau kuliah yang digantikan dengan belajar online, work from home atau bekerja dari rumah secara online, belanja, bahkan beribadah juga dianjurkan dari rumah secara online. Semua itu dilakukan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Semua aktivitas kita selama pandemi ini berubah secara signifikan. Dari yang biasanya kita lakukan secara langsung, kini berubah digantikan dengan interaksi melalui media online atau daring. Dan hal ini dikenal sebagai bentuk pola komunikasi virtual. Nah, di video ini saya akan membahas tentang komunikasi virtual itu sendiri. Apa sih komunikasi virtual itu? Komunikasi virtual adalah komunikasi di mana proses penyampaian dan penerimaan pesan dengan menggunakan atau melalui cyberspace atau ruang maya yang bersifat interaktif. Komunikasi virtual merupakan salah satu bagian dari inovasi perkembangan media baru atau new media. Komunikasi virtual tidak dapat lepas dari internet yang digunakan sebagai alat atau media komunikasinya. Lewat komunikasi virtual, manusia dapat saling berhubungan tanpa batas waktu dan jarak. Dalam komunikasi ini, kita seperti berinteraksi dengan orang lain, tapi sebenarnya kita tidak berada secara wujud nyata di tempat itu. Inilah yang disebut kita berada di ruang maya atau virtual. Melakukan komunikasi menggunakan internet dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, asynchronous communication, komunikasi online tidak langsung. Maksudnya, pengirim dan penyampai pesan dalam berinteraksi tidak berada pada kedudukan, tempat, dan waktu yang sama, tapi pesan tetap sampai pada tujuan atau sasaran penerima. Contohnya dalam penggunaan email. Yang kedua, synchronous communication atau komunikasi online langsung, yakni komunikasi melalui internet dengan interaksi yang bersamaan waktunya, seperti saat kita sedang chattingan atau melakukan video call. Komunikasi virtual sendiri memiliki berbagai jenis, 4 diantaranya. Pertama, website. Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs atau wadah informasi online yang memiliki link yang tempatnya berada di dalam www. Kedua, email. Email merupakan singkatan dari electronic mail, dan dalam bahasa Indonesia artinya surat elektronik. Konsep email nggak jauh beda dengan surat konvensional. Aplikasi email yang umum digunakan yaitu Gmail dan Yahoo. Ketiga, chatting. Chatting adalah salah satu fasilitas dari internet yang bisa membuat kita berkomunikasi secara interaktif antar individu atau berkelompok secara online. Dan keempat, ada sosial media. Sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Sosial media inilah yang paling banyak dipilih dan disukai oleh masyarakat umum untuk digunakan sebagai tempat berkomunikasi, termasuk selama pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa kelebihan dari komunikasi virtual. Pertama, interaksi sosial. Lewat komunikasi virtual, kita juga bisa berinteraksi sosial dengan orang lain dalam cakupan yang lebih luas, bahkan secara global. Kedua, membentuk atau bergabung dengan sebuah komunitas. Ketiga, fleksibel dan tak terbatas, asalkan kita tetap terhubung dengan jaringan internet. Keempat, mudah dan cepat, karena kita sudah langsung bisa bertatap muka atau berkomunikasi lewat sebuah video call. Dan kekurangan komunikasi virtual ini adalah yang pertama, ketagihan. Penggunaan internet atau komunikasi secara virtual bisa membuat orang ketagihan. Yang kedua, memicu kesalahpahaman, apalagi dalam sebuah grup chatting.
tingkat kesalahpahamannya bisa sangat tinggi. Ketiga, masalah jaringan. Jaringan internet seringkali menjadi gangguan utama sehingga menghambat proses komunikasi itu sendiri. Keempat, banyaknya berita bohong atau hoax yang disebarluaskan oleh orang-orang nggak bertanggung jawab. Kelima, menjadi homo solitarius atau manusia penyendiri. Kita menjadi individu yang lebih senang berinteraksi dengan orang lain secara virtual. Itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang apa itu komunikasi virtual. Apalagi di masa pandemi sekarang, kita dituntut untuk selalu bijak dalam menggunakan komunikasi virtual. Tidak henti untuk selalu diingatkan agar kita bisa mengolah informasi dengan baik dan benar, sehingga terhindar dari informasi palsu. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga tayangan video ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Keep social distancing, stay safe and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.